Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ratnasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Subpoin yang akan saya jelaskan pada ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yaitu pertama, pengertian manajemen SDM, kedua, prinsip dasar manajemen SDM, ketiga, tujuan manajemen SDM, keempat, fungsi manajemen SDM, kelima, manfaat manajemen SDM, keenam, pentingnya manajemen SDM, ketujuh, perkembangan manajemen SDM, kedelapan, masalah manajemen SDM, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Manajemen sumber daya manusia adalah proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar semua potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal untuk mencapai tujuan. Kedua, prinsip dasar manajemen sumber daya manusia. Ada 3 prinsip dasar yaitu pertama, sumber daya manusia adalah harta atau aset yang berharga dan penting yang dimiliki organisasi atau perusahaan. Oleh keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia. Kedua, keberhasilan sangat mungkin dicapai jika kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berkaitan manusia dari perusahaan saling berhubungan dan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Ketiga, budaya dan nilai organisasi, serta perilaku manajerial yang berasal dari budaya tersebut akan memberi pengaruh besar terhadap pencapaian hasil terbaik. Poin ketiga, tujuan manajemen sumber daya manusia. Menurut Sufyandi 2018 menjelaskan bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu pertama, tujuan organisasi, kedua, tujuan fungsional, ketiga, tujuan sosial, dan keempat, tujuan personal. Yang pertama, tujuan organisasi ditujukan untuk dapat mengetahui keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Kedua, tujuan fungsional ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. Ketiga, tujuan sosial ditujukan untuk merespon kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi. Keempat, tujuan personal ditujukan untuk membantu karyawan dalam mencapai tujuan, setidaknya tujuan-tujuan yang dapat meningkatkan kontribusi individu terhadap organisasi. Keempat, fungsi manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 2, yaitu fungsi secara manajemen dan fungsi secara operasional. Fungsi secara manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan memiliki arti menentukan lebih lanjut mengenai program tenaga kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Kedua, pengorganisasian. Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengkaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan
faktor-faktor fisik sehingga dapat terjadi kerjasama dengan yang lainnya. Ketiga, pengarahan. Fungsi pengarahan ini berhubungan dengan cara memotivasi dan mengarahkan pegawainya agar memiliki keamanan untuk bekerja sama dan dapat mengerjakan pekerjaannya dengan efektif. Keempat, pengawasan. Pengawasan adalah fungsi manajerial yang mengatur aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan organisasi, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Bila terjadi penyimpangan, dapat diketahui dan dilakukan perbaikan. Fungsi operasional terdiri dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan pekerjaan. Yang pertama, pengadaan. Pengadaan adalah usaha untuk memperoleh sejumlah pegawai dengan jenis tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan, terutama berhubungan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja, penarikan, seleksi, orientasi, dan penempatan. Kedua, pengembangan. Setelah mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan, maka harus dilakukan usaha untuk meningkatkan keahlian karyawan melalui program pendidikan dan latihan atau training yang tepat agar karyawan atau pegawai dapat melakukan tugasnya dengan baik dengan mengikuti perubahan teknologi, penyesuaian pekerjaan, dan meningkatnya tingkat kesulitan tugas manajemen. Ketiga, kompensasi. Berfungsi untuk memberikan balasan jasa atau imbalan yang memadai kepada pegawai sesuai dengan kontribusi yang telah disumbangkan kepada pegawai. Keempat, integrasi. Merupakan usaha untuk menyelarasan kepentingan individu, organisasi, instansi, maupun masyarakat. Oleh karena itu harus dipahami sikap dan prinsip-prinsip pegawai. Kelima, pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yang telah dicapai dengan pemeliharaan sikap-sikap pegawai yang menguntungkan organisasi atau perusahaan. Yang terakhir, keenam, pemutusan hubungan pekerjaan. Usaha terakhir dari fungsi operasional ini adalah tanggung jawab organisasi atau perusahaan untuk mengembalikan pegawai ke lingkungan masyarakat dalam keadaan sebaik mungkin bila organisasi atau perusahaan mengadakan pemutusan hubungan kerja. Poin kelima, manfaat manajemen sumber daya manusia, yaitu pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia atau SDM yang sudah ada secara baik. Kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Keempat, informasi ketenaga kerjaan. Dan terakhir, 5, penelitian. Selanjutnya, poin keenam. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Pertama, sumber daya manusia mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. Sumber daya manusia merancang dan memproduksi barang dan jasa, mengawasi kualitas, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta menentukan seluruh tujuan dan strategi organisasi. Kedua, sumber daya manusia merupakan pengeluaran utama organisasi dalam menjalankan bisnis. Manajemen sumber daya manusia atau SDM berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi. Perkembangan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM sudah ada sejak adanya kerjasama dan pembagian
bekerja di antara 2 orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu. Manajemen sumber daya manusia ini pada mulanya terpadu dalam manajemen belum menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Para ahli pada abad ke-20 mengembangkan manajemen sumber daya manusia atau MSDM menjadi suatu bidang studi yang khusus mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Perkembangan manajemen sumber daya manusia didorong oleh masalah-masalah ekonomi, politik, dan sosial. Selanjutnya, masalah dalam manajemen sumber daya manusia. Pertama, informasi mengenai karyawan yang tidak lengkap. Penting bagi perusahaan untuk melengkapi profil karyawan seperti informasi dasar, riwayat pekerjaan, detail gaji, dan yang lainnya agar data yang dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan keadaan karyawan saat ini. Kedua, menyepelekan pelatihan sumber daya manusia. Meluangkan waktu untuk memberikan pelatihan kerja kepada karyawan merupakan salah satu investasi yang tentu saja berharga untuk perusahaan. Karyawan merasa lebih bersemangat untuk mengerjakan semua tugas yang diajarkan selama pelatihan dan orientasi. Selain itu, karyawan mampu melakukan lebih banyak hal untuk perusahaan. Yang ketiga, gegabah dalam merekrut karyawan baru. Proses pengrekrutan dan promosi yang tergesa-gesa dapat menyebabkan sejumlah masalah bagi perusahaan. Banyak yang harus dipertimbangkan sebelum tim HRD memutuskan untuk mencari karyawan baru untuk perusahaannya. Kesimpulan dari ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yaitu manajemen sumber daya manusia memiliki ruang lingkup yang cukup luas dalam perusahaan. Hal ini mencakup kegiatan dalam kehidupan kerja perusahaan dan juga karyawan di perusahaan itu secara personal. Secara khusus, manajemen sumber daya manusia meliputi beberapa hal sebagai berikut. Pertama, perencanaan, kedua, analisis, ketiga, penilaian. Yang pertama, perencanaan. Ruang lingkup ini mencakup perencanaan perekrutan karyawan dalam perusahaan. Yang kedua, analisis. Ruang lingkup analisis calon karyawan dan calon karyawati ini berhubungan dengan penempatan kerjasama secara profesional. Yang terakhir, ketiga, penilaian. Hal ini merupakan ruang lingkup yang mencakup kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Ketiga, penilaian. Hal ini merupakan ruang lingkup yang mencakup kerja karyawan dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, evaluasi. Nah, seperti cara kerjanya, ruang lingkup ini mencakup hasil penilaian dan proses pengembangan karyawan tahap awal. Sekian penjelasan saya tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.